warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Vicky Fadila dengan NPM 2351010043 dan rekan saya Rizky Frensa dengan NPM 2351010247. Saya Wilayah Gurjaka dengan NPM 2351010280. Saya Disa Triwayandari NPM 2351010144. Di sini kelompok kami akan menyampaikan materi yang berjudul Goror. Apa sih pengertian Goror itu? Goror adalah hukum Islam yang merujuk pada ketidakpastian atau ketidakjelasan. Dan dalam Islam, transaksi yang mengandung unsur Goror tersebut sangat dilarang oleh Islam karena dapat menimbulkan kerugian dan sengketa bagi salah satu pihak tersebut dan dapat merugikannya. Dan kelompok kami mengambil salah satu jurnal yang berjudul Tinjauan Fikih Muamalah terhadap praktik jual beli buku random di toko Bookstore 19 pada aplikasi Shopee. Dalam jurnal ini juga membahas tentang praktik jual beli pada sistem random di aplikasi Shopee. Tata cara jualannya di dalam jurnal ini, yang pertama, pembeli tidak dapat memilih jenis buku apa yang dia beli. Yang kedua, si penjual mengirimkan buku dengan secara random sehingga si pembeli tadi tidak dapat mendapatkan atau menerima buku sesuai yang dia inginkan, sehingga pembeli merasa kecewa karena buku yang diinginkan tidak dapat dia dapatkan. Yang ketiga, si penjual tidak mengasih tahu informasi terhadap pembeli keadaan buku tersebut, sehingga pembeli tidak mengetahui buku itu baik atau buruk. Seharusnya dalam transaksi ini, yang pertama, si pembeli bisa memilih jenis buku apa yang dia beli. Contohnya, pembeli ingin membeli buku novel Doraemon. Nah, sehingga yang kedua, penjual tadi mengirimkan buku yang dia inginkan, seperti tadi novel Doraemon, sehingga konsumen yang beli tadi merasa puas dan senang, sehingga buku yang dia inginkan dapat dia baca. Yang ketiga, si penjual seharusnya memberikan informasi terhadap si pembeli dengan kualitas buku itu baik atau buruk ya, sehingga pihak yang membeli tidak merasa dibohongi atau dikecewakan dengan membeli di situ. Dan yang kedua, dalam perspektif fikih muamalah, dalam transaksi jual beli dalam sistem random itu dapat mengandung goror, ketidakpastian dan ketidakjelasan. Dalam jual beli ini buku tersebut tidak jelas dan kita tidak tahu mengenai buku itu dengan judulnya, kualitas ataupun harganya tersebut. Dan yang kedua, praktik ini menyerupai maisir, yaitu untung-untungan bertaruh dengan mendapatkan buku yang kualitas baik atau mendapatkan buku yang kualitasnya buruk. Dan dapat disimpulkan, yang pertama, praktik ini dapat mengandung unsur goror, yaitu ketidakpastian atau ketidakjelasan. Karena dalam jurnal ini juga dia memperjualbelikannya dengan sistem random, sehingga kita para konsumen tidak dapat memilih jenis buku apa yang kita beli. Yang kedua, sistem ini juga mengandung sistem maisir, yaitu taruhan atau perjudian. Ini sangat dilarang oleh Islam karena Islam tidak mengajarkan kita untuk mengandung sistem riba, goror ataupun maisir. Mungkin sekian materi yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya, pemateri selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Rizky Febriansa. Untuk Rizky Febriansa, saya persilahkan. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Vicky Fadila, yaitu prinsip-prinsip etika bisnis Islam dan fikih muamalah dalam kasus jual beli buku secara random di online shop. Dalam etika bisnis Islam dan fikih muamalah terdapat prinsip-prinsip yang mengatur kegiatan transaksi jual beli dengan unsur nilai-nilai syariah.
prinsip-prinsipnya yaitu ada yang pertama, penjual memberikan informasi yang jelas dan tidak menyesatkan. Yang kedua, objek transaksinya harus halal. Yang ketiga, tidak ada unsur perjudian, di mana nilai barang yang diterima tidak sepenuhnya bergantung pada untung-untungan. Yang terakhir, kedua belah pihak harus sama-sama sepakat dan tidak ada paksaan. Baik, mungkin cukup itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Lulu Lailatul Jannah. Kepada Lulu, saya persilahkan. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh rekan saya, Rizky Febriansyah, mengenai potensi ketidakadilan. Dalam potensi ketidakadilan itu sendiri memiliki masalah, contohnya antara penjual dan pembeli. Penjual memiliki potensi lebih lengkap tentang kondisi buku, sedangkan pembeli tidak mengetahuinya. Ketidakseimbangan ini memiliki potensi ketidakadilan dalam bertransaksi. Selanjutnya, prinsip etika bisnis. Prinsip etika bisnis dalam fikih muamalah, keadilan